Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Mulyatata Alvina dengan 2524101001 dengan kelas Sistem Basis Data kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan remedi kue 1 Sistem Basis Data. Di video ini, saya akan menjelaskan dua bagian utama, yaitu perencanaan RD untuk sistem penyewaan kostum dan proses normalisasi data kunjungan pasien hingga tahap 3NF. Baik, saya akan share screen. Dimulai dengan nomor satu, di mana akan disuruh untuk mengidentifikasi entity dan atribut. Di mana studi kasus di fantasi kostum rental ini, itu pastinya ada di sini ada nama pelanggannya. Nah, jadi ada entity pelanggan, di mana entity pelanggan ini memiliki atribut ID pelanggan ini sebagai primary key, terus nama pelanggan juga email dan password. Terus ada kostum, kode kostum ini sebagai primary key, nama kostum, harga sewa. Terus ada entity designer, di mana ID designer ini sebagai primary key, terus ada juga nama desainer. Selanjutnya ada entity kategori, di mana entity kategori ini memiliki atribut ID kategori, ini primary sebagai primary key, juga ada nama kategori. Nah, di entity designer sama entity kategori ini berrelasi dengan entity kostum, makanya di entity kostum ini uh, memiliki foreign key, yaitu primary key dari entity designer juga entity kategori. Selanjutnya ada entity penyewaan, di mana entity penyewaan ini ada ID sewa sebagai primary key, tanggal sewa, batas pengembalian juga. Selanjutnya ada entity metode pembayaran, di mana metode pembayaran ini memiliki atribut ID metode pembayaran juga nama metode pembayaran. Nah, entity metode pembayaran ini memiliki relasi dengan penyewaan. Makanya di entity penyewaan ini memiliki foreign key, yaitu ID metode pembayaran. Sedangkan ini entity penyewaan ini juga berrelasi dengan ID pelanggan atau dengan entity pelanggan. Makanya di sini ada primary key dari entity pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada entity detail penyewaan, di mana di entity detail penyewaan ada primary key yaitu ID detail, terus ada tanggal penyewaan, juga ada denda. Nah, ini berrelasi dengan entity penyewaan dan juga kostum. Makanya di sini ada foreign key, dua foreign key. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu menentukan relasi antar entity serta optionality-nya, di mana yang pertama itu ada relasi antara pelanggan dengan kostum. Nah, kenapa ini kok maksudnya itu tidak dimasukkan ERD karena many to many, makanya tidak dimasukkan ERD, tapi dibuatkan entity persimpangan. Terus, kenapa ini pelanggan sebagai many? Nah, karena kostum ini pasti eh, bisa disewa oleh banyak pelanggan, sedangkan pelanggan juga bisa menyewa banyak kostum, makanya many to many. Terus ada optionality-nya, yaitu pelanggan tidak wajib menyewa kostum. Bisa jadi pelanggan itu hanya lihat saja, dan kostum juga tidak wajib disewa oleh pelanggan. Bisa jadi karena kostum itu masih baru, jadi belum pernah disewa. Terus makanya itu sama-sama tidak wajib atau sama-sama opsional. Terus ada relasi antara pelanggan dengan penyewaan, itu pelanggan di C1 dan penyewaan itu di C-many. Karena pelanggan itu bisa melakukan banyak penyewaan, sedangkan penyewaan itu hanya eh, dipakai oleh di penyewaan itu hanya ada satu pelanggan. Terus optionality-nya yaitu pelanggan tidak wajib melakukan penyewaan, sedangkan penyewaan wajib dilakukan pelanggan. Karena di penyewaan itu pasti wajib ada nama atau keterangan tentang pelanggan yang menyewa. Makanya option itu yaitu opsional dan mandatory, atau wajib ada gitu, mandatory.
Terus ada relasi antara kostum dan desainer, di mana kostum di sisi many dan desainer itu di sisi one. Mengapa? Karena kostum itu pasti hanya dibuat oleh satu desainer. Nah, sedangkan satu desainer itu bisa membuat banyak kostum. Makanya relasinya itu many to one. Untuk optionality-nya yaitu kostum wajib dibuat oleh desainer, sedangkan desainer tidak wajib memiliki kostum. Karena kostum itu mungkin masih eh, mas memiliki desainer itu mungkin masih desainer baru, makanya itu optionalnya itu mandatory, opsional atau wajib dan tidak wajib. Terus ada relasi antara kostum dan kategori, di mana kategori di sisi many, kostum di sisi many, kategori di sisi one. Itu kostum itu hanya memiliki satu kategori, sedangkan kategori itu bisa dimiliki oleh banyak kostum. Makanya relasinya itu uh, many to one. Terus optionality-nya itu kostum wajib memiliki kategori, sedangkan kategori itu tidak wajib memiliki kostum. Makanya optionality-nya itu mandatory, optional atau wajib dan tidak wajib. Terus ada relasi antara kostum dan penyewa ini juga sama, tidak menunjukkan KRD karena many to many. Kostum itu bisa banyak, bisa berada di banyak penyewaan, sedangkan penyewaan itu bisa berisi banyak kostum. Jadi di sewa penyewaan itu nggak cuma ada satu kostum. Terus the optionality-nya yaitu kostum tidak wajib memiliki penyewaan karena mungkin itu kostumnya tuh masih baru dan belum pernah disewa. Sedangkan penyewaan wajib dimiliki oleh kostum karena di penyewaan itu pasti ada keterangan kostum apa yang disewa. Makanya optionality-nya itu optional, mandatory atau tidak wajib dan wajib. Terus ada relasi antara kostum dan detail penyewaan. Nah, ini kostum itu di sisi one, sedangkan detail penyewaan itu di sisi many. Karena kostum pasti eh bisa masuk ke dalam banyak detail penyewaan. Sedangkan detail penyewaan itu hanya ada satu kostum. Terus untuk optionality-nya yaitu kostum tidak wajib memiliki detail penyewaan, sedangkan detail penyewaan wajib memiliki kostum. Hanya optionality-nya itu opsional dan mandatory, wajib dan tidak wajib. Tidak wajib dan wajib. Terus ada relasi antara penyewaan dan metode pembayaran, di mana metode penyewaan ini di sisi many dan metode pembayaran di sisi one. Untuk penyewaan ini pasti hanya ada satu metode pembayaran. Terus untuk metode pembayaran itu bisa dilakukan di banyak penyewaan. Penyewaan ini maksudnya itu transaksinya gitu. Terus untuk optionality-nya itu penyewaan wajib memiliki metode pembayaran, sedangkan metode pembayaran tidak wajib digunakan dalam penyewaan. Misalnya itu ada metode baru yang belum pernah dipakai. Jadi optionality-nya itu mandatory dan optional, wajib dan tidak wajib. Yang terakhir yaitu penyewaan dan detail penyewaan. Itu penyewaan di sisi one, detail penyewaan itu di sisi many. Karena penyewaan itu ada di bisa ada banyak detail penyewaan, sedangkan detail penyewaan hanya berada di satu penyewaan. Untuk optionality-nya itu penyewaan wajib memiliki detail penyewaan dan detail penyewaan wajib dimiliki oleh penyewaan. Makanya optionality-nya itu mandatory, mandatory atau sama-sama wajib. Nah, ini untuk yang bertiga yaitu menggambarkan ERD atau Entity Relation Diagram lengkap dengan atribut dan relasi antar entity. PK atau primary key dicantumkan ke entity. Nah, tadi yang pertama itu ada entity pelanggan. Di sini ada primary key atau yang bisa dilihat ada tanda pagar warna biru ini. Terus itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan password. Ini semua ini mandatory atau wajib diisi, makanya ada bintang warna merah. Terus ada entity penyewaan, di mana entity penyewaan itu memiliki primary key yaitu ID sewa. Terus ada tanggal sewa, batas bulan ini sama-sama mandatory atau wajib diisi. Ini memiliki relasi yaitu one to many, di mana pelanggan melakukan penyewaan dan penyewaan itu dilakukan oleh pelanggan. Terus ada
entity metode pembayaran, di mana metode pembayaran ini ada primary key yaitu ID metode pembayaran. Terus ada nama metode pembayaran. Nah, ini memiliki relasi dengan entity penyewaan, di mana metode pembayaran di sisi one dan penyewaan itu di sisi many. Metode pembayaran itu digunakan di penyewaan, sedangkan penyewaan menggunakan metode pembayaran. Selanjutnya ada entity detail penyewaan. Dan di detail penyewaan ini ada ID primary key-nya itu ID detail. Terus ada tanggal pengembalian, juga ada denda. Nah, detail penyewaan ini memiliki relasi dengan penyewaan, di mana penyewaan ini di sisi one, sedangkan detail penyewaan di sisi many. Detail penyewaan dimiliki oleh penyewaan, sedangkan penyewaan memiliki detail penyewaan. Selanjutnya ada entity kostum. Nah, entity kostum ini ada primary key yaitu kode kostum. Misalnya ada atribut lain yaitu nama kostum dan harga sewa. Tiga-tiganya itu sama-sama mandatory dan memiliki relasi dengan detail penyewaan, di mana kostum itu memiliki detail penyewaan dan detail penyewaan dimiliki oleh kostum. Nah, detail penyewaan ini merupakan di entity persimpangan. Makanya yang sebelumnya itu ada ada relasi antara penyewaan dengan kostum itu karena many itu many, makanya dibuatkan entity persimpangan yaitu detail penyewaan. Selanjutnya ada entity designer. Nah, entity designer ada primary key yaitu ID designer dan atribut lainnya yaitu nama desainer. Nah, ini dua-duanya itu sama-sama mandatory atau wajib diisi. Desainer ini membuat kostum, sedangkan kostum dibuat oleh desainer. Terus yang terakhir ada entity kategori, di mana entity kategori ini memiliki primary key yaitu ID kategori dan juga ada atribut lain yaitu nama kategori. Ini berelasi dengan kostum, di mana kategori itu dimiliki oleh kostum, sedangkan kostum memiliki kategori. Nah, selanjutnya yaitu nomor 2, di mana ini merupakan dari kasus klinik kesehatan, di mana ada tabel UNF, terus di normalisasi, tahapnya itu ada 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Nah, yang pertama ada 1 NF, di mana tabel yang di sini kan itu masih multi value, makanya dipisah menjadi data non multi, dibuatkan data non multi value. Nah, ini makanya paracetamol dan Cataflam ini jadi 2 baris, jadi enggak seperti di sini kan masih ada. Jadi sini multi value. Biar gak multi value dibuatkan baris ini. Nah, selanjutnya itu adanya data redundan. Nah, makanya ini dipisahkan mana yang redundan, mana yang tidak redundan. Nah, di mana yang redundan itu ada ID kunjungan, nama pasien, dokter, poli, tanggal kunjungan, juga biaya ini redundan. Sedangkan pisahan data redundannya itu ada ID obat. Ini ID obat itu buat sendiri ya biar bisa enak dipanggil, makanya dibuatkan ID sendiri. Terus pisahnya itu ada obat dan dosis. Terus hilangkan data redundan. Nah, ini kan datanya kan setelah dipisah itu baru dihilangkan redundannya biar makanya di sini tinggal 2 baris. Jadi yang di sini kan baris pertama dan kedua itu sama-sama K001. Makanya di sini dihilangkan 1 biar enggak redundan. Terus setelah dihilangkan data redundannya itu digabungkan data yang sudah dihilangkan redundannya. Makanya di sini ID kunjungan ini dipanggil lagi, terus dimasukkan di pisahan data redundannya itu di bagian depannya. Selanjutnya ada 2 NF, di mana 2 NF ini merupakan komposit PK. Komposit PK-nya itu ada ID kunjungan F
sebagai foreign key, terus ada ID obatnya juga foreign key. Nah, sama-sama foreign key ini dijadikan komposit PK. Terus ada obat dan dosis. Ini harus dipisahkan karena obat sama dosis ini bergantung dengan ID obat. Jadi dipisahkan lagi. Terus obat yang maaf, obat itu yang bergantung dengan ID obat. Makanya di sini dipisahkan lagi menjadi tabel obat sendiri. Di sini ada ID obat juga ada obatnya. Terus dimasukkan lagi ke tabel detail obat. Mana ini masih komposit PK. Terus nama obatnya itu kan udah dimasukin di tabel obat. Jadi yang dipanggil cuma ID obatnya ada atau primary key-nya aja dimasukin ke sini. Selanjutnya, 3NF yaitu memisahkan kolom non-UID yang bergantung pada kolom non-UID lainnya. Nah, di sini kan dokter, poli ini bergantung dengan dokter, makanya harus dipisahkan. Terus pertama itu membuat tabel pasien. Nah, biar misalnya kan ada nama pasien yang sama, biar nggak redundan, itu makanya dibuatkan tabel sendiri. Terus ada tabel poli. Nah, poli ini juga bisa saja redundan nantinya. Misal kalau ada eh, dokter baru, misal dokter Nana gitu. Terus polinya itu sama-sama poli umum. Jadi kayak dokter Neon. Biar nggak redundan, dibuatkan tabel poli. Tapi nantinya akan dimasukkan ke tabel dokter ID primary key dari tabel poli akan dimasukkan ke dalam tabel dokter yang menjadi foreign key-nya. Terus, nah ini kan yang dipisahkan tadi kan poli kan bergantung dengan dokter ya. Makanya di sini dijadikan satu. Nanti yang dipanggil adalah ID dokternya. Terus tabel finalnya itu ID kunjungannya tadi menjadi primary key-nya, terus ID pasien. Nah ini ID pasiennya itu dipanggil cuma ID-nya aja. Terus ada ID dokter, ini dokternya. Nah ID dokter ini sudah include dengan ID poli. Jadi cuma dipanggil ID dokternya aja. Terus ada tanggal kunjungan, juga ada biayanya. Nah, ini merupakan tabel akhirnya. Jadi, ada tabel kunjungan, ini hasil dari 3NF tadi. Terus di 3NF ada tabel pasien, ada tabel poli, juga ada tabel dokternya. Terus, di 2NF tadi juga ada tabel detail obat. Nah, ini. Terus, ada juga tabel obatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai perancangan ERD dan proses normalisasi untuk remedi kuis 1 sistem basis data dengan tipe soal I. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.